A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita diberikan oleh Allah bagian-bagian terbaik dalam kehidupan kita, diberi kesempatan untuk menambahkan amal-amal dan menambah keimanan kita, diberi kesehatan untuk memperluas dan memperbanyak amaliyah kita dalam kehidupan sehari-hari, dan diberikan tambahan-tambahan hikmah ya, untuk menjaga kualitas kita dalam berpikir, kualitas kita di dalam mencari cara, kualitas kita di dalam mempertahankan dan memperbanyak amal-amal kita. Ibu-ibu rahimakumullah, kali ini kita akan berbincang tentang pola perjalanan kehidupan kita. Allah memberikan peringatan, memberikan semangat ya, memberikan optimisme ya dalam kehidupan dengan sebuah gambaran ya bahwa hidup adalah fastabiqul khairat. Hidup itu sesungguhnya berlomba dalam kebaikan. Berlomba. Dalam kebaikan. Sebuah kalimat yang singkat, padat, dan jelas ya. Bahwa perjalanan kehidupan manusia itu punya waktu, punya keterbatasan sumber daya, punya keterbatasan kapasitas, punya keterbatasan langkah ya. Sehingga kalimat optimisme bahwa hidup itu adalah berlomba dalam kebaikan itu adalah kalimat yang sangat tepat ya, dan mendalam. Untuk itu kita perlu menyadarinya, kita perlu mempersiapkannya, dan kita perlu mempertahankan pola kehidupan itu sehingga kita bisa berderap lebih baik. Seperti kita ketahui ketika seseorang akan berlomba, mengerti bahwa itu adalah lomba, maka dia persiapkan, dia lebih fokus. Dia mempersiapkan segala sesuatunya agar di dalam perlombaan itu menjadi bagian yang terbaik ya, yang kemampuan yang dia miliki. Demikian juga di dalam kehidupan. Ketika kita itu digambarkan, memang menyadari bahwa hidup itu adalah berlomba dalam kebaikan, karena keterbatasan yang diberikan kepada kita, maka akan tampak ciri khas orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Ya. Tidak berlomba di dalam bermegah-megah, tetapi berlomba dalam kebaikan. Yang pertama, membersihkan jiwa. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam sebuah sebuah kaidah ya, dalam sebuah aturan bahwa barang siapa
mensucikan jiwanya, maka dia akan beruntung, ya. Mensucikan jiwa, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa mengotori jiwa, barang siapa mengotori jiwa, maka dia akan celaka. Jadi sebuah peraturan di dalam kehidupan, sebuah sunatullah yang disampaikan, ya, Allah berikan bagian-bagian yang harus menjadi perhatian manusia, ya. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia itu sudah diciptakan dengan sempurna, mempunyai sifat yang jelek dan mempunyai sifat yang baik. Kenapa? Ya karena akan dilihat oleh Allah bagaimana dia fastabiqul khairat, ya. Maka itu menjadi bagian yang penting. Allah sampaikan kalau kemudian kamu itu mengikuti isyarat petunjuk bahwa hidup itu adalah lomba, maka satu hal yang harus kita persiapkan adalah jiwa. Karena jiwa itu meliputi 90% ya warna kehidupan. Nah, Allah sampaikan kalau kamu itu mensucikan jiwa, maka kemudian kamu akan beruntung. Dan ketika kamu itu mengotori jiwa, ya, maka akan celaka. Nah, untuk itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Apakah kita itu di dalam lomba itu kepengen mendapatkan keberuntungan atau kemudian celaka. Nah, itu yang kemudian perlu kita perhatikan. Allah memberitahukan kepada kita apa-apa yang kita lakukan, ya, ketika memang kita melakukan hal-hal yang akhirnya menguntungkan, ya, menguntungkan jiwa, ya, penjagaan ya terhadap kebersihannya, dorongan-dorongan bagaimana jiwa itu tetap menjadi semangat, ya, dalam mempertahankan dan lain sebagainya. Dan perlu kita ketahui berbicara masalah jiwa, ya, bagaimana agar kita itu bisa membersihkan jiwa, ya, maka kita harus menjaga satu tentang harapan. Seberapa jauh kita itu melihat, ya, seberapa jauh kita bisa melihat warna, ya, jiwa kita. Apakah kita itu ada di garis keberuntungan atau kita itu ada di garis celaka, maka yang akan kita lihat adalah harapan-harapan. Ya, harapan-harapan. Apakah harapan itu, ya, kita bisa mencapai roja birahmatillah, ya, berharap rahmat, ya, berharap rahmat, ya, atau dunia, ya, atau dunia. Atau dunia. Apa dunia? Dunia itu kenikmatan, dunia itu kesenangan, dunia itu kenyamanan, ya, dunia itu kekuasaan. Ya. Maka ketika harapan-harapan kita kepada dunia, kita itu orang itu kepengennya berharap rahmat, ya. Tetapi dia tidak mau bersusah-susah ke sana. Dia kepengen berdoa yang langsung dikabulkan. Kalau memang kemudian dia dekat, dia membaca Quran, dia wirid, ya, dia berbuat kebaikan, maka dia kepengen melihat hasil jaminannya. Maka ketika seseorang itu tidak bisa menjaga harapan-harapan akhiratnya, tidak menjaga harapan-harapan terhadap rahmat, maka dunia pun akan naik. Maka kemudian memunculkan kata kecil dimanja, besar kaya raya, mati masuk surga. Tentu saja tidak ada. Itu judul sinetron, ya kan? Tidak ada. Kenapa? Karena banyak sekali aktivitas-aktivitas, bahkan setiap aktivitas kebaikan itu menuntut keletihan.
Maka kalau seseorang itu selalu mengharapkan hasil ya, yang selalu bisa dinikmati, bagaimana dia selalu dalam keadaan senang, santai ya, kemudian nyaman ya, maka tadi ketika harapan dunianya itu kemudian naik, maka akhirat pun akan menurun. Hanya ada dua saja ya keadaan itu, ketika dunianya naik maka waktu akhirat kita juga menurun. Kita itu ya sebenarnya kalau dalam bahasa orang itu berdoa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi kadang-kadang dengan pemahaman yang keliru. Mereka kepingin menikmati semua, pengen senang, pengen nikmat, pengen nyaman, pengen punya kekayaan, kekuasaan ya. Tetapi dia juga mau sedikit-sedikit kemudian berbuat baik ya, tetap sholat ya, kemudian dan sebagainya ya. Tetapi dia memberikan batasan kepada dirinya bahwa yang dilakukan itu harus punya hasil. Kalau tidak ya percuma gitu. Sementara kita ketahui bahwa dunia itu digariskan untuk manusia. Maka biasanya yang sangat nampak ketidakseimbangan tentang harapan itu adalah ketika kemudian dunia itu tidak didapatkan seperti harapannya, maka akan nampak bahwa aktivitas akhirat itu menurun drastis. Ya kadang-kadang mulai dari sholat yang penting, kemudian sholat, berdoa ya percuma saya berdoa, saya sudah sering berdoa juga tidak dikabulkan. Kemudian pengajian daripada tidak dapat apa-apa ya mending kita itu mendengarkan YouTube sekarang banyak, faktanya kemudian tidak mendengarkan ya dan lain sebagainya. Nah itu. Kemudian yang kedua, takut pada adab. Takut pada adab itu maksudnya apa? Punya batasan. Batasan. Ketika jiwa itu tidak punya batasan ya, maka kadang-kadang banyak sekali orang yang kemudian bisa berbuat baik ya, tetapi tidak punya batasan-batasan ya. Batasan-batasan yang menjadikan seseorang itu kemudian bijak. Seseorang tetap berada pada jalan yang lurus. Contoh yang paling nyolok itu ya memang batasan suami istri, batasan anak dengan orang tua, itu kan tetap ada batasannya. Walaupun kemudian anaknya itu menjadi kaya, menjadi pinter, menjadi dokter, menjadi profesor, dia tetap punya batasan seorang anak yang harus berbakti kepada orang tuanya. Maka kalau kemudian orang itu merasa telah berbuat banyak ya, telah berbuat banyak, ada sebuah persoalan yang datang itu ya, persoalan yang datang, ada sebuah keluarga kemudian berkonsultasi ya bahwa banyak sekali goncangan di dalam keluarganya ya, yang suaminya selingkuh lah, yang kemudian tidak terjadi keharmonisan, kemudian terjadi perebutan harta dan sebagainya ya. Maka saya tanya, apakah masih punya orang tua? Ya, ya. Bahkan orang tuanya itu ikut saya ya, dan saya jamin ya. Tetapi ternyata di dalam pelaksanaan menjaminkan orang tuanya itu, orang tuanya akhirnya seperti pembantu. Ya. Kenapa ya? Dia di rumah anaknya ya, dia mendapatkan banyak dari anaknya. Jangan anak itu merasa karena semua sudah diberi, harusnya orang tua itu memperhatikan. Maka anaknya akan marah ketika pakaiannya tidak siap, akan marah ketika makanan tidak siap, akan marah ketika anaknya ya cucunya itu kemudian tidak diperhatikan dengan baik gitu. Maka saya bilang, oh ternyata persoalan hidupmu itu bukan karena sekedar suami selingkuh. Kenapa persoalannya tidak selesai-selesai? Karena dia tidak mengambil batasan itu. Dia pikir kalau kemudian dia sudah pinter, sudah kaya dan sebagainya, sudah menjamin seluruh kehidupan orang tuanya, kemudian tidak ada batasan, tidak. Dan pelanggaran terhadap batasan itu akan menghasilkan adab. Ujian-ujian yang tidak berhenti. Nah makanya kadang-kadang begitu, tidak ada batasan. Seorang istri yang kemudian sudah banyak mengkaji, mengaji, ya, banyak pengajian ke sana kemari gitu ya. Ketika kemudian memberikan peringatan kepada suaminya, memberikan peringatan kepada orang tuanya, seolah-olah ya mereka itu tidak tahu apa-apa. Seolah-olah mereka itu sekarang bukan siapa-siapa.
Ya karena kemudian istri itu menjadi pinter, kemudian menjadi kuat, merasa banyak hal. Itu namanya kehilangan batasan. Nah, kalau kemudian harapan-harapan kebaikan sudah terwujud tapi batasan-batasan itu tidak perhatikan, maka itu nanti akan kurang bagus, jiwanya juga akan menjadi rusak gitu ya. Dan lama-lama dia ya capek juga ya. Kenapa ya? Karena dia merasa sudah baik, sudah lebih baik ya, sudah tertata, amalnya juga banyak ya. Namun kemudian muncul ujian-ujian yang dia hadapi ya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah cinta. Cinta. Ya, cinta. Kenapa? Kenapa membersihkan jiwa itu harus menghadirkan cinta ya? Karena cinta adalah sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan dan cinta ya, dalam bahasa membersihkan jiwa itu Allah perlihatkan kepada kita apakah memang kita konsentrasi berlomba di dalam fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, maka akan dilihat dari upaya-upayanya itu. Bahwa yang dinamakan cinta ya itu memang kasratu dzikr ya, banyak mengingat ya, banyak mengingat. Banyak mengingat. Maka kalau kemudian kita itu yang namanya banyak mengingat, dari mana kita tahu? Ya, hati kita itu penuh dengan kebaikan. Dari mana kita tahu bahwa hati kita itu punya kecintaan yang dalam kepada Allah? Itu ya karena kita mengingat. Dari mana kita tahu mengingat? Kalau kita melafalkannya. Maka banyak kaidah itu menyatakan bahwa lafal-lafal baik itu surat, baik itu dzikir, itu memang paling bagus dilafalkan. Karena itu memberikan kepastian bahwa kita mengingat. Banyak mengingat ya. Karena kalau kemudian ya tadi kita kadang-kadang bercerita ya, kalau di surat Al-Baqarah itu ya, Al-Baqarah ayat 200-an itu sampai diperingatkan orang-orang yang sedang berhaji. Tetaplah kamu banyak berzikir sesudah hajimu. Karena kadang-kadang sesudah haji yang kita orang masyarakat tahu haji itu 30 hari, haji itu hanya berapa, maksimal 4 hari ya. Nah, maka dikatakan setelah selesai hajimu ya maka tetaplah kamu banyak berzikir. Ya, lebih banyak dari kamu bicara ya. Nah, itu menandakan bahwa itu haji loh, kita biayai, kita sengaja datang ke sana melepaskan semuanya gitu ya. Itu untuk konsentrasi bagaimana kita berzikir agar kecintaan kita kepada Allah lebih dekat ya. Itu bukan hal yang gampang ketika tidak selalu dilatih. Maka salah satu ciri orang yang memang berlomba kepengen mendapatkan surga, berlomba kepengen mendapatkan kebaikan, itu dia banyak mengingat Allah. Ya, dengan lantunan dzikir, lantunan wirid, lantunan sholawat yang dan sebagainya yang sudah otomatis menghiasi lisannya. Kemudian yang kedua, takjub, kagum. Takjub, kagum pada Allah ya, takjub, kagum kepada Allah ya, dan ketetapannya ya. Kagum ya, kagum ya. Maka ada seorang ya, orang yang biasa, sering saya ceritakan, orang biasa lah, orang tidak berilmu ya. Ketika dia bertanya kenapa korban itu diperintahkan, kan uangnya tidak sedikit. Maka saya sampaikan memang salah satu program korban itu adalah untuk menambah kebaikan kita ya, menambah kebaikan kita, membersihkan ketaatan kita kepada Allah dan menambah kebaikan ya. Sebanyak bulu dombanya, sebanyak orang yang menikmatinya ya. Sehingga kebaikan kita itu setiap tahun ditambahkan dan tidak dikurangi. Maka dia katakan, ya Allah, Allah itu memang pintar tenan ya. Kalau tidak ada program seperti itu, wah mungkin saya juga tidak bisa menambah kebaikan yang banyak. Itu ucapan orang yang memang senang sama Allah. Kalau orang itu ternyata tidak senang, tidak takjub, banyak orang itu yang mengatakan saya itu tidak habis pikir. Kalau semua orang suruh korban, terus yang makan siapa?
Kalau semua orang suruh korban, maka kita akan mendapatkan tingkat orang yang menderita tekanan darah tinggi akan meningkat gitu. Artinya banyak hal yang kemudian menerima dengan sinis. Ya, apa maksudnya? Ya. Dia tidak memahami bahwa kita itu memang disuruh taat dulu, melakukan dulu, sehingga kemudian kita mencintainya. Maka Allah akan membukakan hikmah yang besar. Salah satu hikmah korban itu adalah kalau di dalam kesehatan setiap manusia itu setahun sekali itu harus kemasukan daging. Ya mungkin karena kita biasa daging, kemasukan saya tidak sekedar setahun sekali. Padahal ada orang yang bahkan sama sekali tidak. Untuk itu memang seperti korban dan sebagainya harusnya memang disebarkan pada orang-orang yang memang diperkirakan tidak pernah makan, dan itu menjadi pahala yang sangat besar. Ya tadi kagum ya dengan ketetapan-ketetapan, termasuk ketetapan Allah kenapa istri harus taat kepada suami. Ya karena apa? Itu untuk menjunjung harkat martabat wanita. Maka saya sampaikan ada ibu-ibu tuh yang saking capek mungkin ya, saking capek ngurusi rumah, dia katakan sebenarnya rumah itu tanggung jawab siapa? Itu tanggung jawab suami. Tetapi ketika kemudian istri itu mau mengambil beban suami itu, maka Allah melepaskan beban dia di dunia akhirat. Maka sering saya sampaikan, kalau seorang istri itu berniat mengambil beban suami untuk mengurusi rumah, untuk mengurusi anak, bahkan kemudian berbakti kepada mertuanya ya, maka Allah cabut bebannya di dunia akhirat. Sehingga dia tampak awet muda, Ada yang bertanya lah, Bu Diah, saya tuh punya teman kabeh dikerja kayak dewe sehingga cepat tua. Kelihatan tua sekali wajahnya, itu karena tidak mengambil beban, dia merasa terbebani. Itu masalah niat, perlu diperhatikan, itu masalah niat ya. Sehingga Allah itu memberikan proyek berlomba itu untuk menyempurnakan manusia dengan cepat sehingga mempunyai karya-karya yang besar ya. Yang ketiga ya, banyak mengingat, kagum ya, kemudian dia bisa ridho, lapang dada. Ya, maka Allah sampaikan barang siapa diberi kelapangan dada. Lapang dada. Apa lapang dada? Lapang dada itu paling gampang ya, disampaikan dalam sebuah ayat, hada min fadli robbi liyabluwani askur am akfur. Ini adalah karunia dari Robku untuk mengujiku apakah aku syukur atau kufur. Semua kita diberi cantik, kita katakan hada min fadli robbi, itu dari Robku untuk mengujiku apakah dengan cantik itu kemudian kita banyak bersyukur dan banyak berbuat baik atau kufur ya, menutup bahwa ya ini cantik-cantikku sendiri, urusanku sendiri, apa saja itu menjadi hakku untuk berbuat, itu namanya kufur. Ketika kita diberikan rezeki yang banyak, uang yang banyak, maka kalimatnya hada min fadli robbi. Ketika kemudian kita tidak punya uang, maka kita ucapkan hada min fadli robbi. Nah itu ketika kemudian orang itu mampu berlapang dada, memang kemudian tetap optimis dengan semua yang diberikan, maka Allah pun kemudian akan menyempurnakan amalnya. Ya. Banyak sekali orang biasa yang luar biasa. Mereka berlapang dada terhadap keadaannya dan kemudian Allah mengangkat derajatnya sedemikian rupa. Baru-baru tahun-tahun yang lalu viral seorang yang tidak punya kaki, tidak punya kedua kaki, dia berjalan dan melakukan segala sesuatu dengan kedua tangan, dipanggil oleh Raja Saudi ya, untuk haji. Dan dia menjadi tamu kehormatan raja. Sholatnya selalu di sebelah kanan imam. Ya, bayangkan orang kaya kayak orang yang semua rebutan di dekat imam. Ya karena pahalanya besar. Tetapi orang yang tidak punya kaki, dia orang biasa, orang yang selalu memberikan semua yang dia punya untuk kebaikan. Akhirnya Allah mengangkatnya. Dia bukan apa-apa, dia bukan siapa-siapa. Namun Allah itu tidak pernah tidur. Allah memperhitungkan semua yang terjadi di bumi ini. Ya, untuk itu tadi sekali lagi lomba dalam kebaikan itu, maka Allah melihat bagaimana persiapan jiwa kita.
Bagaimana kita mengasah jiwa itu yang kemudian mendapatkan keberuntungan. Kenapa? Karena waktunya pendek. Kalau kemudian tanpa keberuntungan, maka kita tidak akan mendapatkan lipatan kemudahan. Kedua, proses lomba yang akan menjadi sukses dan diberitakan kepada kita, apakah kita termasuk orang yang selalu dipanggil untuk lomba tahap berikutnya ya. Di samping aktivitas pembersihan jiwa, yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam proses. Bersungguh-sungguh dalam proses. Bersungguh-sungguh dalam proses. Ya, proses ya. Menanamkan kebaikan. Ya, proses dalam menanamkan kebaikan. Bersungguh-sungguh. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh di dalam mencari ridho Allah, di dalam proses menanamkan kebaikan, ya, maka dia akan mendapatkan banyak jalan. Ya, mendapatkan banyak jalan. Bersungguh-sungguh menanamkan kebaikan. Menanamkan kebaikan. Kebaikan itu bentuknya bisa ibadah. Kebaikan itu bentuknya bisa muamalah. Kebaikan itu bentuknya bisa menegakkan menegakkan syariat, ya. Menegakkan risalah, ya. Nah, diberi banyak jalan. Ya. Ada orang itu yang orang biasa sekali, oleh Allah dikenalkan majelis. Setelah dikenalkan majelis, maka dia bermajelis, ya, selalu mendengarkan, kemudian menghafalkan doa-doanya, menghafalkan apa yang diajarkannya, dan kemudian Allah memberikan dia kedudukan sebagai orang yang bisa memimpin. Ya. Mari ibu-ibu dipimpin kemudian Al-Fatihah, dipimpin kemudian berzikir pagi dan sore, ya, bisa memimpin untuk membaca wirid-wirid, surat-surat dan lain sebagainya. Berlalu masa yang panjang, banyak hal yang kemudian dia dapat. Ya. Ada seorang ibu itu tadi dia senang sekali oleh Allah diberikan kesempatan bermajelis, ya. Maka dia sangat menjaga waktu itu, ya. Dia bersungguh-sungguh untuk selalu datang ke majelis, dan dalam bahasa orang itu, ya, alhamdulillah selalu bisa datang, ya. Kenapa? Karena ada orang itu, ya, aslinya oleh Allah ditunjukkan bahwa niatnya memang kurang kuat, kepengennya ada tapi nggak jalan-jalan. Maka suatu ketika ada orang yang bertanya, Bu Diah, saya itu kok mesti ketika hari bermajelis itu ada saja masalahnya. Entah anak rewel, entah suami, entah ada tamu, entah ada keluarga. Apa itu rahasia ilahi, katanya gitu, ya. Perlu kita ketahui, ketika kemudian kita tidak sungguh-sungguh, maka Allah tidak memberikan banyak jalan. Ada saja masalahnya. Maka cobalah untuk terus bersungguh-sungguh agar Allah memberikan waktu itu kepada kita, ya, memberikan waktu itu kepada kita. Kemudian dia bertambah saudara, ya. Ada ini jadi beliau itu bakul soto, gitu, ya. Bakul soto dia ambil ngaji hari Selasa. Maka ketika Selasa itu warungnya libur, dia tetap masak soto. Kenapa? Karena setelah ngaji dia silaturahim ke tempat orang-orang yang pengajian itu, menyempurnakan, ya, bersilaturahim, bawa oleh-oleh soto, ya, itu diliburkan sengaja, itu dalam rangka menyempurnakan, diberikan banyak jalan. Ketika kemudian dia berusia 60 lebih, ya, 70, itu beliau oleh Allah diuji sakit, stroke.
Maka jangan bilang dulu, jangan disimpulkan dulu. Lah iya wong apike kaya ngono ya tetap diuji stroke gitu ya. Seolah-olah ujian itu adalah bagian-bagian yang melemahkan. Bagian yang seolah-olah menekan kehidupannya. Padahal tidak. Ujian-ujian yang diberikan kepada seseorang yang benar itu karena Allah pengen meningkatkan kapasitas dan kemuliaannya. Maka ketika beliau itu stroke, kemudian Allah datangkan banyak orang ke rumahnya. Silaturahim ya, tidak sekedar mendoakan, bahkan minta doa ya. Maka akhirnya si sakit inilah yang kemudian ternyata bisa banyak berbuat kebaikan. Orang sangat tahu bahwa beliau itu adalah orang baik. Orang sangat tahu bahwa orang baik apalagi sakit, maka dia akan mendapatkan doa-doa yang ijabah. Bayangkan, banyak jalan. Ketika dia sehat, dia bisa berjalan. Ketika dia sakit, dia tetap menjadi sumber kebaikan. Ya, banyak jalan ketika seseorang bersungguh-sungguh. Maka orang yang setengah-setengah itu nggak pernah jadi, ya nggak pernah jadi. Ya, kepingin ngapalkan doa agar nanti kalau ada orang minta doa kemudian hafal. Lama orang nggak minta doa kemudian doanya lupa gitu, karena dia berkeinginan bagaimana menampakkan itu ya. Satu, banyak jalan. Orang yang bersungguh-sungguh ya, itu akan mendapatkan banyak jalan ya. Kemudian Allah sampaikan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun ya. Orang yang bersungguh-sungguh dalam proses itu tidak pernah ragu. Tidak pernah ragu. Tidak pernah ragu. Ya. Apa keuntungan orang yang tidak ragu ya? Orang yang tidak ragu itu orang yang akan terus bisa berderap ya dengan mudah, dengan cepat dan menyenangkan. Sebaliknya orang yang ragu maka oleh setan akan diserang banyak sekali alasan yang menjadikan keraguannya itu menguat. Akhirnya kemudian tidak melakukan sesuatu. Ada orang tuh iseng-iseng tanya nih, iseng-iseng tanya. Orang-orang yang aktif ngaji ngono ku apa orangnya baik-baik semua ya gitu. Ada satu mengatakan ya kadang-kadang ya enggak baik semua lah gitu ya. Mereka itu meragukan bahwa proses-proses yang dialami seseorang itu akan sampai pada kebaikan asal niatnya baik. Nah, orang-orang yang ragu seperti ini oleh setan dipalingkan kepada contoh-contoh yang menguatkan keraguannya. Ya, aku sih yakin kalau orang ngaji itu belum tentu baik. Aku tuh lihat sendiri loh dengan mata kepalaku sendiri loh ya. Orang pada sergap ngaji, orangnya begitu. Hati-hati. Orang yang ragu itu oleh setan akan dipalingkan kepada banyak contoh-contoh yang jelek yang menguatkan keraguannya. Nah, untuk itu Allah menghargai orang yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh untuk melihat kebaikan. Maka kemudian Allah pun memperlihatkan kebaikan, memperlihatkan hikmah, memperlihatkan inspirasi. Nah, itu sebabnya sungguh-sungguh ya itu oleh Allah menjadi bagian yang akan dinilai. Menjadi bagian yang harus kita miliki agar kita terus dibawa pada lomba-lomba berikutnya sampai surga. Bersungguh-sungguh ya. Nah, sekarang ulaika humus shadiqun ya. Yang ketiga adalah menyempurnakan tanggung jawab, menyempurnakan kewajiban. Menyempurnakan kewajiban. Menyempurnakan kewajiban ya. Tadi yang kemudian Allah, orang yang menyempurnakan kewajiban itu adalah orang yang benar. Ulaika humus shadiqun, orang-orang yang benar. Benar jiwanya, benar niatnya, benar prosesnya ya, dan benar hasil dari pertanggungjawabannya. Nah, siapa orang yang benar itu? Ciri orang yang benar itu dikatakan ya ulaika humul mu'minuna haqqo ya, mereka adalah orang-orang yang benar.
lahum darajatun inda rabbihim, diangkat derajatnya. Tidak dihinakan. Taruhlah dia itu bukan seorang pimpinan, bukan orang yang terkenal, tapi tidak pernah dihinakan. Tidak pernah diganggu ya tentang kemanusiaannya, yang disingkirkanlah, yang tidak diakui, yang dilecehkan, tidak. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Dia diangkat derajatnya di sisi Allah, diumumkan ke bumi ya. Maka cepat atau lambat orang akan memberikan penghormatan karena kebaikan-kebaikannya. Kemudian yang kedua ya, ditutup kesalahannya. Lahum darajatun 'inda rabbihim ya wa maghfiratu ya, ditutup kesalahan. Ditutup kesalahan dulu, baru ditampakkan kebaikan. Ditampakkan kebaikan. Nah, itu cirinya. Proses kehidupan, orang hidup itu mesti salah lah, mesti salah. Tapi sama Allah ditutup. Ditutup itu artinya bukan dia tidak bersalah, ya. Tetapi orang tidak membahasnya. Orang tidak konsentrasi ke sana. Maka sebaliknya mafhum mukhalafahnya itu, kalau ada orang itu masih disalahkan, merasa sudah memperbaiki diri tapi tetap salah, ya memang belum benar. Kadang-kadang kita itu melakukan kebaikan tuh baru berapa minggu, baru berapa bulan, baru berapa tahun dari seluruh tahun yang kita lalui. Nah, sehingga memang masih tampak kesalahannya, oleh Allah disuruh menggiatkan agar kemudian terhapus. Ya. Itu sama dengan ada saudara itu suka merokok. Dia katakan padahal aku tuh sudah berhenti merokok 4 bulan. Kok rasanya malah sesek. Lah iyalah, merokoknya 40 tahun. Berhentinya 4 bulan, dampak yang 40 tahun itu masih sangat berat. Nah begitu juga Allah sampaikan, kalau kita masih ditampakkan kesalahan, ya entah dikritik lah, entah dibilangin lah, atau dihinakan lah, dan lain sebagainya, bentuknya apapun juga, maka jangan kecil hati, jangan marah, jangan kemudian kita merasa jatuh ya dan lain sebagainya ya, karena itu adalah bagian perbaikan. Yang ketiga, diberikan rezeki yang mulia, rizqun karim, mulia, dijaminkan oleh Allah. Mana cirinya? Jadi orang-orang yang oleh Allah diikutkan daftar lomba ya terus dalam kebaikan itu adalah ketika Allah memberikan kepada kita ya, rezeki itu adalah sesuatu yang diberikan kepada manusia, yang dengan itu kita bisa menambah kebaikan terus menerus, itu rezeki. Kalau kita mendapatkan uang, mendapatkan sesuatu dan tidak menambahkan kebaikan, itu masuk kategori penghasilan ya. Nah untuk itu jaminan memang kita akan bisa meneliti diri kita, apakah kita terus-menerus akan ikut dalam perlombaan-perlombaan dan kemungkinan akan mendapatkan bagian-bagian yang akan terus membawa rombongan kita ke surga, atau kita berhenti dengan kita melihat ciri-ciri itu hilang pada diri kita. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Nah untuk itu tetaplah bersemangat ya untuk berlomba. Tetaplah memahamkan dan terus merenungkan tentang fastabiqul khairat. Begitu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelapangan dan keberkahan dalam perjalanan kehidupan kita. Begitu ibu-ibu, mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita tata kembali agar kehidupan kita menjadi lebih mudah, lebih produktif ya, sehingga
kita pun juga bisa selalu mengevaluasi dengan mudah perjalanan kita. Jangan sampai kita ketinggalan kereta, gerbong-gerbong lomba ya, yang kemudian kita baru menyadari ketika kita sudah ketinggalan jauh. Kemudian selanjutnya alhamdulillah akhirnya kumpulan doa ya, kumpulan doa yang kami cetak dan kami janjikan sudah dicetak, diterbitkan. Ini buku kami cetak gratis ya, jadi untuk semua yang ada di Semarang monggo boleh merapat ke Pusponjolo Tengah 3 nomor 2 atau terhubung dengan majelis taklim terdekat untuk mengambil ya, utusan mengambil ke tempat kami. Untuk daerah-daerah yang luar kota kami mohon maaf karena tidak ada tenaga teknis untuk mengirimkannya, maka tolong bisa terhubung dengan keluarga atau terhubung dengan teman, atau kemudian pas ke Semarang mampir ya. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak ikatan cinta di dalam diri kita untuk selalu berbuat kebaikan. Begitu Ibu-ibu, mari kita tutup ya bincang kita kali ini dengan doa. Ila hadiniyah wa firidhoilah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'kulli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajrun katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa takunana minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.